Swastiastu, Pak. Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Tejapula. Saya Kadesiska Setiawati. Sebelah saya ada Lewinari Pertiwi dan Made Mertasih. Jadi, kedatangan kami bertiga ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bisa menjawab pertanyaan kami? Sebelumnya, apa boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Om Swastiastu, adik-adik SMA Negeri 1 Tejapula sekalian. Perkenalkan, nama saya Gede Bela Dharma Satya dari Tejapula. Kebetulan umur saya 39 tahun. Baik, di sini kami akan mempertanyakan beberapa hal tentang pengaruh gadget terhadap anak-anak. Yang pertama itu, apakah penggunaan gadget mempengaruhi kemampuan interaksi, berkomunikasi, dan empati? Baik, untuk pertanyaannya, kalau bicara di era digital zaman sekarang tuh semua orang baik dari anak-anak sampai dewasa itu tidak bisa lepas yang namanya dari gadget. Nah, kalau ditanya apakah bisa mempengaruhi komunikasi, empati dan interaksi, itu memang sangat-sangat mempengaruhi. Tapi tentu juga harus ada pengawasan orang tua. Misalnya umur di bawah 5 tahun itu udah menggunakan gadget tuh seharusnya harus ada pengawasan orang tua sebagai anak-anak pada saat menggunakan gadget tuh biar tidak salah sasaran gitu. Kalau interaksi yang jelas sekarang banyak ada di YouTube Kids, itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari anak-anak. Kebetulan saya punya dua seorang putri, yang satu umur hampir 6 tahun sekarang, yang satu umur 12 tahun. Nah, melihat perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang, anak-anak, terutama anak saya yang umur 6 tahun, jauh banget perbedaannya dengan anak-anak di era saya gitu loh, di era saya di zaman tahun 90-an. Kalau sekarang sangat berinteraksi, komunikasi itu memang luar biasa kalau pengaruh dari gadget. Terus menurut Bapak, apa penggunaan gadget dapat mengganggu kualitas tidur pada anak-anak? Kalau dibilang penggunaan gadget itu jelas sangat mempengaruhi anak-anak. Kembali lagi sekarang, dari orang tua yang di bawah umur misalnya, kalau SMA gitu juga harus memang ada pengawasan juga dari orang tua, karena zaman sekarang pada saat tidur, saya aja sendiri di umur 39 tahun ini, kalau nggak lihat HP nggak bisa tidur gitu kan. Kadang-kadang lihat HP sampai kebablasan, sampai bisa jam 12 malam, jam 1, jam 2, bahkan bisa sampai pagi nggak tidur gitu. Itu sangat jelas mempengaruhi. Terus menurut Bapak, apa sih peran orang tua memiliki strategi yang efektif dalam penurunan gadget terhadap anak-anak? Dalam penggunaan gadget ya, strategi dalam penggunaan gadget. Dalam penggunaan gadget itu sebenarnya sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah beredar di App Store, di Apple, di Android juga banyak sekali, seperti ada Android Parental Control namanya. Android Parental Control kebetulan saya pakai untuk membatasi anak-anak pada saat hal-hal apa aja yang bisa diketik di Google dan hal-hal apa aja yang bisa diketik di YouTube, itu sudah ada. Misalnya penggunaan data sekian megabyte itu harus dibatasi juga dari handphone kita pribadi. Banyak loh ada aplikasi seperti itu, atau paling tidak kalau misalnya orang tuanya nggak mengerti akan hal aplikasi-aplikasi seperti itu, paling tidak batasi jam-jam penggunaan gadget untuk anak-anak, karena itu sangat mempengaruhi samping otak juga mempengaruhi saraf-saraf otak anak-anak, itu sangat mempengaruhi itu. Oke, baik, makasih atas waktunya Pak. Maaf mengganggu. Boleh minta foto Pak? Silakan.